Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurmal Hikmah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari warga desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yaitu saudara Nicole. Benar. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Nicole Hasbiallah dari Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak. Ya, Ya, kebetulan saudara Nicole kan asli dari Desa Mendana Raya. Baiklah, apa itu hukum adat impet balit dan buka balit? baik. Saya pegang ya. Hukum adat impet balit dan buka balit adalah sebuah adat dan tradisi yang dilakukan hanya ada di Desa Mendana Raya. Adat impet balit adalah di mana ada salah satu kesenian di desa saya itu namanya gamelan, yang dimana kalau mendekati musim hujan itu akan ditutup karena beberapa alasan yang memungkinkan untuk gamelan ini ditutup. Dan adat impet balit adalah adat di mana gamelan ini dibuka kembali lagi setelah selesai musim hujan. Nah, itu kira-kira pengertian umumnya dulu itu. Apa itu impet balit dan adat buka balit. Baiklah, kebetulan saudara Nicole merupakan personil atau sekahe dari agenda hukum adat impet balit dan buka balit. Nah, menurut saudara, tata cara pelaksanaan dari hukum adat impet balit dan buka balit ini seperti bagaimana atau seperti apa? Baik. Tata cara impet balit dan buka balit itu serupa atau bahkan sama. Karena tata cara ini sudah lama ya. Yang pertama, adat impet balit ini kita itu harus mempersiapkan H-3 lah kira-kira. Pas H-2 itu kita sudah mulai mempersiapkan untuk acara malamnya atau acara puncaknya, dimana sebelum kita memulai adat impet balit ini, kita itu akan pergi bergotong royong ke sungai dulu untuk membersihkan sungai. Sekiranya di sungai itu ada banyak kotoran atau sampah, dan ada sumur di dekat sungai itu, di mana sumur itu adalah sumur tua yang sejak dahulu itu sudah diakui dengan kesakralannya lah begitu. Kemudian setelah kita membersihkan sungai, kemudian kita itu harus memotong 9 ayam, harus 9, nggak boleh kurang, 9 ayam. Nah, terus setelah itu ayam itu seperti dihidangkan dalam sesajen seperti dulang itu pas malam harinya. Terus di tempat kita itu melaksanakan acara tersebut atau di balai-balai atau di rumah gamelan itu, kita itu harus menghiasi dengan kalau bahasa saya itu penyawe namanya ya, yang dibuat dari pohon pohon duntan ya kalau nggak salah namanya itu, dan dihiasi dengan bunga kertas. Nanti sekiranya itu ada di gambar, sudah saya kemarin kirim sama nih saudari saya. Nah, setelah itu pas selesai sholat isya itu kita sudah mulai berkumpul di balai-balai ini untuk memulai acaranya. Sembari kita itu mempersiapkan dulu apa intinya itu, seperti sesajian itu harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena kalau ada yang kurang atau ada yang tidak ada di sana, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya orang yang kerasukan sama dewa-dewinya itu. Maka dari itu kita terus mempersiapkan dengan matang untuk acara malam hari itu. Nah, itu sangat sama halnya dengan buka balit juga, cuma waktunya saja yang berbeda. Kalau rangkaian acaranya itu sama. Nah, setelah selesai sesajian, setelah selesai semuanya yang sakral lah gitu, setelah itu baru kita zikir. Setelah kita zikir baru kita itu ada acara makan-makan lah. Setelah kita makan, nah baru di sana itu acara intinya lagi, kita itu menabuhkan gamelan ini atau membunyikan gamelan ini. Itu menjadi tanda atau isyarat kepada semua warga masyarakat Mendana Raya bahwa gamelan ini sudah dibuka atau sudah ditutup. Nah, kira-kira demikian. Oke, seperti yang kita ketahui, hukum adat impet balit dan buka balit ini ternyata cuman ada di daerah Desa Mendana Raya. Betul. Kenapa sih hukum adat impet balit dan buka balit ini hanya ada di Desa Mendana Raya, padahal banyak banget desa lain di Lombok Timur? Kenapa cuman ada di Desa Mendana Raya? Baik, kenapa adat impet balit dan buka balitnya hanya ada di Desa Mendana Raya? Karena itu
berkaitan dengan gamelan itu, karena cuma satu gamelan yang masih sampai saat ini ada. Karena gamelan itu adalah merupakan warisan nenek moyang kita. Kalau kita kembali pada sejarahnya, itu gamelan itu adalah peninggalan dari Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam, dan sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat di Desa Mendanaraya. Karena hanya di Desa Mendanaraya itu ada gamelan yang seperti itu. Tetapi sekarang itu banyak yang menirunya, tetapi tidak mungkin bisa sesempurna untuk meniru itu. Sehingga untuk gamelan-gamelan yang menirunya itu tidak akan mungkin mempunyai adat seperti saya itu yang impet balit dan buka balit. Pasti hanya ada di Desa Mendanaraya, karena di Desa Mendanaraya itu sudah terkenal. Bahkan kalau mau ada info buka balit ataupun impet balit, banyak orang-orang luar di daerah saya itu berdatangan. Karena ini sudah sangat terkenal di Lombok Timur lah gitu. Nah, terus sehingga hanya ada di Desa Mendanaraya, udah itu ada impet balit dan buka balit itu. Kalau kamu cari di sekitaran Pulau Lombok ini nggak ada. Karena itu merupakan sudah tradisi hanya ada di Desa Mendanaraya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari hukum adat impet balit dan buka balit? Nah, berkaitan dengan tujuannya yaitu, nah ketika kita itu impet balit, tujuannya adalah untuk karena kita juga melihat kondisi dan situasi. Kalau impet balit itu kan pra musim hujan, karena kalau musim hujan nggak mungkin kesenian ini akan berjalan atau gamelan ini berjalan. Maka dari itu adat impet balit itu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mendanaraya, karena mengingat juga pada musim hujan itu banyak kegiatan ya. Karena personilnya gitu kan, banyak yang tua, ada yang muda, pasti mengerjakan pekerjaan sawah, karena pada musim hujan kita itu menanam padi. Nah, jadi itu merupakan salah satu tujuannya juga, karena untuk karena kesibukan para personilnya itu tidak memungkinkan untuk kesenian ini berjalan. Ya, itu tujuannya untuk yang impet balit. Nah, kalau untuk buka balit, tujuannya adalah untuk menjalankan lagi aktivitas kita supaya kita tidak dikeramati, karena seringkali kita itu dikeramati karena adat impet balit ini agak lama lah. Karena kalau mau buka balit, impet balit ini membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau belum ada orang yang mau menyewa kita, maka kita tidak akan membukanya. Nah, kira-kira gitu. Oke, terus apa sanksi dari hukum adat impet balit dan buka balit jika dilanggar atau tidak dilaksanakan lah gitu. Nah, kalau berkaitan dengan sanksi itu ada dua kategori. Ada kan gamelan ini tuh atau tradisi itu kan di masyarakat saya itu masih sangat itu mempercayai animisme dan dinamisme, itu sangat dipercaya di desa saya, itu sangat melekat di desa saya itu. Sampai setiap malam Jumat, malam Senin itu melakukan sesajen. Wajib itu, kalau nggak dilaksanakan maka agak berat nanti resikonya. Nah, berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi kalau kita tidak menjalankan adat impet balit dan buka balit ini, ada sanksi dari, saya katakan mohon maaf, sanksi dari dewa dewi atau sanksi dari masyarakat setempat atau pemangkunya atau ketua dari adat ini. Kalau sanksi dari, saya katakan makhluk halus lah gitu kan, nanti ada orang yang kerasukan gitu, harus pasti kalau udah kerasukan nanti orang yang dimasukin sama roh halus itu, dia itu akan meminta untuk segera melaksanakan adat tersebut. Nah, banyak juga itu yang sering terjadi di desa saya itu, banyak orang yang kerasukan. Nah, kalau sanksi dari masyarakat mungkin ya seperti alat-alat itu akan ditutup selama lama-lamanya, atau ini rumah adat ini tidak akan dibuka. Itu kira-kira. Bagaimana pandangan saudara Nicole tentang hukum adat impet balit dan buka balit? Maksudnya seperti pesan lah tentang hukum adat ini bagi kita semua lah gitu. Ya, baik, kita sudah berada di penghujung pertanyaan. Jadi pasti itu apa pesan moral gitu, apa pesan dapat kita tuai dari adat ini. Seperti yang saya rasakan, saya sendiri pribadi selaku personil juga di sana merasakan pesan yang begitu yang merasuki jiwa saya itu,
kalau sudah dilaksanakan adat impet balik, kita itu merasa sedih semua masyarakat dan desa itu agak sepi kalau adat impet balik ini dilaksanakan. Nah, itu terjadi karena ini kesenian gamelan ini ditutup, jadi agak sepi sudah rasanya. Karena juga seperti ceritanya, kalau ini kesenian ini ditutup, para penunggunya itu agak jarang pulang karena mereka bersinggah sana di Gunung Rinjani, jaranglah pulang ke rumahnya yang ada di Mendana. Ada rumahnya di sana di Bale-Bale itu. Nah, kalau pesan pada setelah buka balik itu, kita itu sangat gembira, apalagi saya sebagai personil, karena kita itu akan lagi menjelajahi berbagai desa-desa. Ada kita nyongkolan seperti orang sunatan, main malam, kita tuh teater tradisional. Nah, pesan yang terkandung di dalamnya itu ya saya rasa, saya pribadi itu merasakannya ada nuansa gembira, riang gembira apa kalau adat buka balik ini dilaksanakan. Berbeda dengan kalau di impet balik kita ikut itu agak sedih dan agak kesepian begitu kira-kira. Berarti ada sedih dan bahagianya gitu. Oke, baiklah, itulah hukum adat impet balik dan buka balik. Jadi hukum adat hukum adat impet balik dan buka balik ternyata merupakan sebuah hukum adat yang ada di Indonesia, tapi tidak terlalu dikenal banyak oleh masyarakat, cuman di Lombok aja. Bahkan hukum adat impet balik dan buka balik ini belum ada jurnal yang mengangkat, benar enggak? Belum ada kan? Cuman di sini makanya kita mengangkat tema dari hukum adat dan impet balik ini karena belum pernah dipublish dimanapun. Terima kasih banyak kepada saudara Nicole sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih juga